Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Malam ini saya agak-agak terkejut tapi sekaligus gembira ya. Kenapa saya katakan terkejut? Ternyata geng, mereka itu punya sebuah channel yang namanya Kristology Center. Kumpullah orang-orang tolol di situ semua kan. Nah, itulah kegembiraan saya. Artinya saya nggak perlu cari sana sini, sudah kumpul mereka situ ya. Mungkin episode kali ini saya akan menjelaskan agar cheerleader di sana jangan mengatakan orang itu hebat ya. Ini untuk Dr. Anwar Lutfi. Dia sekarang sudah sarjana teologi juga, sarjana agama ya. Di Facebook juga kita berteman. Di video ini kebetulan saya lihat. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan papan tulis. Saya sudah ambil teknik baru lah ya. Kenapa harus menggunakan papan tulis? Agar apa yang saya jelaskan itu lebih gampang dimengerti orang ya. Oke. Nah, sebelum saya memulai pembahasan, ini berbicara tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Kan demikian nih. Nah, kita dengarkan dulu ceramah dari Ustadz Anwar Lutfi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kali ini kita akan membahas mengenai misteri agung ilahi dalam pengorbanan anak Ibrahim alaihissalam. Kenapa masalah ini perlu diangkat? Karena anak yang dikorbankan Ibrahim ini adalah rebutan dari 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa anak yang dikorbankan. Yahudi dan Kristen mengatakan Ishak alaihissalam lah yang dikorbankan, sementara kami umat Islam menyatakan yang dikorbankan, diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Nah, tentu perbedaan seperti ini harus disikapi dengan dewasa, disikapi dengan ilmiah. Kita lakukan perbandingan kitab suci. Kita lihat kitab suci siapa yang lebih benar di dalam menyatakan siapa anak Ibrahim alaihissalam yang dikorbankan. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena dari anak yang dikorbankan oleh Ibrahim inilah nanti Allah akan menurunkan juru selamat seluruh bangsa di dunia. Itulah yang saya katakan, kenapa harus kita ketahui siapa anak Ibrahim yang dikorbankan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita melihat sekarang ke dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bighulamin halim. Allah menggambarkan, Allah mengkisahkan bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah keturunan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karunialah aku seorang anak yang saleh. Lalu Allah berfirman menjawab doa Ibrahim, wa basyarnahu bighulamin halim. Aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun. Ayat selanjutnya mengatakan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Ketika anak itu sudah mencapai usia baligh dan sa'ya, sanggup membantu orang tuanya, sekitar usia 14 sampai 20 tahun. Lalu Allah mengisahkan Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku tersayang, Bapak melihat di dalam mimpi Bapak diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara. Coba berikan pendapatmu nak atas apa yang telah Bapak lihat itu. Si anak menjawab, qala ya abati f'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni. Ingat, anak itu menjawab satajiduni. Artinya apa? Niscaya bapak akan mendapati aku. Ketika bapak melaksanakan perintah Allah tersebut, bapak akan mendapati aku. Insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah, aku adalah anak yang sabar. Dalam Al-Quran, nama anak tidak Allah sebutkan siapa anak tersebut. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengetahui siapa anak tersebut. Di mana kuncinya? Di ayat yang ke-111, 112, 113. Allah berfirman, "Wa basyarnahu bi Ishaqan nabiyyan minas salihin." Ada huruf waw ataf di situ, yang dikenal dengan waw ataf litartibi walittisali. Huruf waw yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda secara bergantian, berurutan, tanpa ada peristiwa lain di antara keduanya. Apa peristiwa yang pertama? Penyembelihan anak Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Allah ganti dengan domba, dengan kambing. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, wa basyarnahu bi Ishaqan nabiyyan minas salihin. Aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang soleh. Jadi ketika anak yang pertama selamat, Allah berikan Ibrahim alaihissalam dengan kabar gembira kedua, yaitu lahirnya Ishaq. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Ishaq dan Ismail? Ayat berikutnya, wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima. Allah menjelaskan, wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dhamir alaihi, dhamir hi di situ kembalinya kepada Ismail, bukan kepada Ibrahim. Jadi aku memberikan berkah, aku memberikan berkah kepadanya Ismail, wa ala Ishaq, dan kepada Ishaq, wa min dzurriyyatihima, dan kepada anak keturunan keduanya. Jadi Al-Quran jelas menjelaskan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana dengan kitab suci yang lain? Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana disebutkan, Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishaq. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di atas gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak." Kalau kita teliti ayat ini, ada kejanggalan. Di situ dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal. Artinya apa? Anak Ibrahim saat peristiwa itu terjadi masih satu orang. Anak Ibrahim ketika peristiwa pengorbanan ini diperintahkan oleh Allah, anak beliau hanya satu orang. Dalam Bible yang berbahasa asing dikatakan, take your son, your only son, satu-satunya anakmu yang laki-laki. Nah, tentu untuk mengetahui siapa anak Ibrahim yang baru satu tersebut, logika kita pakai. Anak yang masih satu, jika seseorang memiliki dua orang anak, maka pastilah anak pertama yang disebut anak yang masih satu. Kita lihat Bible lagi. Kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana disebutkan ketika Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Ingat, Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Sekarang kita lihat kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak anaknya itu jadi, maka usia Ibrahim adalah 100 tahun. Jadi ada selisih 14 tahun antara Ismail dan Ishak alaihissalam. Ismail 14 tahun lebih tua dari Ishak. Ismail menjadi anak tunggal Ibrahim selama 14 tahun.
Ismail menjadi satu-satunya anak Ibrahim selama 14 tahun sebelum Ishak lahir. Jadi ketika Kejadian pasal 22 ayat 2 mengatakan, take your son, your only son, ambil anakmu yang tunggal, satu-satunya anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Maka kata Ishak di situ harus dipertanyakan, ada apa dengan Ishak ini? Karena menurut Bible sendiri, anak tunggal Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, tentu jamaah yang dimuliakan Allah, ada misteri kenapa tiga agama ini sampai berebut mengenai anak yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam ini. Jawabannya ada di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dari anak yang kamu korbankan ini Ibrahim, begitu terjemahan bebas saya, seluruh bangsa di dunia akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman yang aku sampaikan. Jadi dari keturunan anak yang dikorbankan oleh Ibrahim ini nanti Allah akan menurunkan juru berkat, juru selamat bagi seluruh bangsa di dunia. Nah, kalau anak yang dikorbankan itu Ismail, maka juru selamat itu akan berasal dari Bani Ismail. Tapi kalau yang dikorbankan adalah Ishak, maka anak itu akan berasal dari Bani Israel. Inilah yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang merubah-rubah apa yang ada di dalam Taurat, sehingga mereka sisipkan nama Ishak di situ. Mereka menghendaki juru selamat dunia tetap berada di tangan Bani Israel, tapi Allahnya Ibrahim berkehendak lain, juru selamat dunia ada di keturunan Ismail, dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan saya bahas pada video berikutnya. Sekarang mari kita lihat ya, di papan tulis ini akan saya jelaskan apa benar yang dibilang Ustadz Anwar Lutfi ya, bahwa katanya ada tiga agama samawi saling mengklaim, Kristen dan Yahudi sama, dan Islam yang berbeda. Karena dari sudut pandang Islam itu adalah Ismail yang dikorbankan ya. Oke, sekarang kita harus tegas di dalam iman ya. Perlu kalian ketahui bahwa Abraham bukan Ibrahim. Jangan kalian salah sangka. Jangan kalian kira bahwa Abraham itu nama Yahudinya setelah dia mu'alaf jadi Ibrahim. Tidak ya. Abraham bukan Ibrahim. Paham ya? Loh, apa buktinya? Kan sama, namanya sama, anaknya sama, semua hampir sama ya. Baik, kita buktikan ya. Pertama, Abraham ayahnya namanya, bapaknya Terah. Oke. Ibrahim Aazar ya, Aazar. Itu sudah berbeda namanya. Berbeda bapak berarti berbeda orang. Contohnya Rudi Yohanes, saya, ada lagi Rudi Yohanes lain, tapi bapak saya Huta Galung, bapak dia misalnya siapalah, bapak dia Sutikno. Udah beda jauh ya, nggak sama. Jangan kalian bilang sama-sama. Sama itu hanya ini bahasa Ibrani, ini bahasa Arab, tidak ya, nggak sama itu. Kecuali bapaknya sama, oke. Masih kita bisa katakan, ya mungkin ini orang yang sama, dan kita tinggal menguji. Oke, sekarang kita uji lagi. Yang kedua, bahwa Abraham ini tidak memiliki agama, tidak beragama. Ya, karena agama itu saat itu belum ada, ya kan? Sementara Ibrahim, dialah pembawa agama Islam. Agama Islam. Mungkin ada berkata, loh, kok bisa-bisanya si Ibrahim pembawa agama Islam? Kan demikian kan? Saya mengatakan ini karena di dalam Al-Quran kan tertulis, Ibrahim mengatakan kepada anak cucunya, hendaklah engkau wafat dalam memeluk agama Islam. Artinya agama pertama sekali disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika Ibrahim yang mewasiatkan hal itu kepada anak cucunya ya. Kalau kalian bilang Nabi Muhammad yang pertama beragama Islam, berarti kalian tuntutlah penerjemah
daripada Al-Quran yang sekarang beredar itu, dia dibilang Ibrahim itu yang mewasiatkan kepada anak cucunya agama Islam. Oke? Sementara Abraham dia tidak memiliki agama, karena pada saat itu agama kan belum ada nih. Paham ya maksud saya ya? Nanti kita kemukakan lagi agama dari bahasa sampai ke teknik bukan ya, singkat aja. Oke? Dari kedua hal ini saja sudah selesai. Gak usah kita panjang-panjangkan. Berarti kedua hal ini berbeda. Satu lagi yang hampir terlupa ya, Anwar Lutfi juga sudah mengakui bahwa tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan siapa anak si Ibrahim yang dikorbankan. Itu aja sudah cukup bagi kita pegangan mengenai isi Al-Quran, bahwa kita tidak usah lagi menyentuh itu ya, karena itu ranah mereka. Nah, dari dua perbedaan itu saja kita sudah cukupkan ya, tidak usah tambah-tambah lagi. Dah, itu berarti orangnya tidak sama. Selesai toh? Ya. Nah, kalian bisa mengatakan Anwar Lutfi itu kan tadi berargumen nih bahwa menurut Al-Quran begini-begini. Apakah saya ada hak untuk melawan argumen dia mengenai apa yang dibilang dia dari sudut pandang agama dia? Saya tidak punya hak. Tetapi saya punya hak begitu dia menyebutkan Kristen. Saya punya hak karena saya orang Kristen ya. Paham kalian ya? Biar jangan kalian apa juga urusan kau mengurusi agama si Anwar Lutfi. Kau bilang Anwar Lutfi tidak bisa mengapakan kristologi dia. Oke? Nah, karena dia menyebutkan di sana kata Kristen dan dia mengutip ayat dari Bible, maka saya punya hak karena saya seorang Kristen dan beriman kepada Bible ya. Baik, saya tidak akan menyinggung masalah Ibrahim karena saya bilang kan saya tidak punya hak. Jangan kalian bilang, wah sang debater sini apa namanya itu kayaknya nggak punya keberanian atau nggak punya ilmu untuk membahas Ibrahim. Itu demikian ya. Si CP Christian Prince, apa dia berani begini begini. Woi, bung. Ingat, saya ini orang yang sudah merasakan pahit getirnya dunia debat ya. Semua dunia ini sudah mengenal wajah saya nih, Bung. Ya, cerdaslah. Makanya dibilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Paham ya? Christian Prince rambutnya ini aja tidak pernah saya lihat, hanya tangannya aja. Pernah dia videokan tangannya itu kan. Paham ya? Bedanya yang kedua, saya bukan seorang penghujat. Kan sudah saya bilang, saya mencari kebenaran, bukan saya mencari kesalahan. Tidak, saya tidak mau. Yang ketiga, bukan tidak bisa saya KO-kan dia. Satu pertanyaan saya pun langsung KO ini. Tidak percaya kan? Oke, saya tambah satu lagi perbedaan keduanya ya. Ini lihat kalian. Abraham itu memiliki istri dua. Yang pada saat dia bicara mengenai Ishak dan Ismail ya, istrinya dua. Nah, Ibrahim suruh Anwar Lutfi menceritakan berapa istri Ibrahim dari Al-Qurannya. Saya tidak mencampuri, begitu dibilangnya dua ya tunjukkan ayatnya. Kan begitu kan? Tunjukkan. Karena Al-Quran saya tidak tahu ke bahasa Arab, ya kan? Mungkin ada tertulis itu istrinya berapa. Tapi karena saya sudah berjanji tidak akan mengusik ini, saya tidak akan melanjutkan. Cukup saya bilang berapa istri Ibrahim. Nah, paham maksudnya? Bahwa Ismail dengan Isa itu anak siapa? Kalau Bible jelas istrinya dua. Ismail itu anaknya si Hagar, Isa itu anaknya si si Sarah ya. Paham ya? Jadi jangan kalian bilang nggak ada pengetahuan, nggak. Saya nggak mau lagi membahas ini. Saya orang yang sudah mengalami masalah pahit lah. Saya berdebat aja minta sarjana langsung nyancem mati sudah ya. Itu kita lupa, saya tidak membahas ini karena tidak ada saya. Pak saya di sini. Oke? Nah lihat ya, bahwa si Anwar Lutfi mengatakan demikian. Waktu Abraham memiliki anak si Ismail umurnya 85, 86 ya. Begitu memiliki Ishak umurnya 100, kan demikian. Maka dia mengatakan bahwa Ismail umur 15 tahun. Nah, ini istrinya dua, anaknya Ismail dan Ishak. Ya, pada peristiwa penyembelian itu, ini berumur 15 tahun, ini dia 17 tahun lah, 15 tahun. Dia bilang ini 2 tahun karena baru disapih ya. Oke, ini saya hapus dulu lah si Ibrahim karena kita nggak menyentuh ini lagi karena nggak mungkin ya. Si Anwar Lutfi ini memang saya bilang jangan kau bahas-bahas Kristen.
Begitu ku dengar ada kata Kristen, ada kata Yesus, ada kata Bible, saya punya hak, ya kan? Maka saya harus menjelaskan. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin, kan coba perhatikan ya, ini kan sudah si Ismail umur 15, Ishak umur 2 tahun kata dia kan. Nah, bagaimana anak yang baru disapi langsung dikorbankan, kan itu kata dia kan, ya kan? Nah, sementara si Ismail ini selama 15 tahun dialah anak tunggalnya Abraham. Nah, dia bilang begitu. Nah, itu terdapat di Kejadian 21 dia cerita ya. Nah, di Kejadian 22 Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal, ya kan? Nah, dia ingat ya, dia sudah mengakui ini si Ishak sudah ada umur 2 tahun karena habis disapi. Kenapa dia tetap mengatakan Ismail anak yang tunggal? Ya, itu pertama. Dia sudah mengakui, oke? Nah, dia selalu mengatakan bahwa anaknya itu adalah si Ismail. Oke, berarti pernyataan si Anwar Lutfi sudah gugur. Paham kalian? Yang kedua, ya, dia mengutip ayat Kejadian 21, ya kan? Dia mengatakan di situ bahwa si Ismail ini sudah dewasa, maka dia cukup untuk memanggul soban atau kayu bakar ya. Kan di Kejadian 22 dikatakan dia memanggul soban, kayu bakar ya kan, sampai ke gunung itu. Tidak mungkin si si Ishak karena umur 2 tahun mampu memanggul sobannya. Nah, ini saya jelaskan sama kalian ya. Begini ceritanya. Ya, Kejadian 21 si Anwar Lutfi ya berhenti hanya pada ayat yang ke-20. Ini dia kesalahan, dia berhenti hanya pada ayat yang ke-20 ya. Ayat 21 dan 22 dijelaskan bahwa si Ismail dibimbing Allah, sesudah itu ibunya mengawinkan dia dengan perempuan Mesir. Artinya ada rentang waktu yang cukup lama ya, sehingga dia dewasa, sehingga dia bisa dinikahkan. Oke? Paham ya? Tapi sebelum saya lanjut, saya akan cuplikan dulu, mumpung di sini ya, tentang kisah Nabi Abraham misalnya. Banyak kesalahan juga di situ. Ini saya tunjukkan ya, kesalahan di dalam Alkitab. Sanggahlah kalau bisa. Saya siap dibaptis kalau Anda bisa menyanggah. Nih, saya tunjukkan ya di sini ya. Tengok di dalam Kejadian 16. Di sini di ayat 16 dikatakan, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Nah, coba sekarang kita bandingkan apa yang dikatakan di kitab Kejadian 21. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berarti ketika Ishak lahir, umurnya Ismail sudah 15 tahun atau 16 tahun ya. Nah, yang lucunya di sini, di ayat ini ya, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu ya,
dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahunya, ya, di atas bahu Hagar. Coba diperhatikan di sini. Ismail lahir pada waktu umur Abraham 86 tahun. Berarti ketika Hagar diusir, ini umur Ismail 16 tahun atau 15 tahun lebih, ya. Bagaimana mungkin anak umur 15 tahun digendong, ditaruh di atas bahunya seorang perempuan, diperlakukan seperti anak bayi. Ismail yang umurnya 15 tahun diperlakukan seperti anak bayi. Mikir, ayo mikir. Ditaruh di mana nih kalau ini dikatakan betul? Ya, akal sehatnya taruh di mana? Kalau anak umur 15 tahun ditaruh di atas bahunya seorang perempuan diperlakukan seperti bayi. Akal sehat digunakan ya. Coba kita ulangi lagi. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya pada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Anak umur 15 tahun dibuang di bawah semak-semak, gimana pula tuh? Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Anak umur 15 tahun, ya, dibuang di bawah semak-semak, mamanya kesusahan, anaknya nangis doang. Masuk akal itu. Seharusnya anaknya yang umur 15 tahun ini, ya, yang menolong ibunya mencarikan air dan sebagainya. Ini tidak kebalik. Anaknya masih seperti bayi umur 15 tahun, ibunya nangis, ibunya bingung, ya. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Coba dipakai otak ya. Bagaimana mungkin anak umur 15 tahun ditaruh di semak-semak nangis. Ibunya tidak tahan melihat anak itu mati. Seharusnya anak yang umur 15 tahun ini lebih tahan daripada perempuan itu, ibunya. Orang udah dewasa kok. Bagaimana mungkin malah anaknya yang umur 15 tahun itu diperlakukan seperti bayi seperti itu? Ini salah kaprah atau gimana nih? Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Berarti anak 15 tahun dibuang di bawah semak, berbaring gitu ya. Melihat ibunya kesusahan, tidak bisa melakukan apa-apa anak itu. Aduh, ini kacau balau di cerita ya. Terus bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi anak 15 tahun ya diangkat oleh Hagar, digendong lagi begitu. Ya. Ini orang yang berakal sehat pasti akan bertanya, kok bisa ceritanya seperti itu? Kecuali Anda nggak sehat, nggak perlu Anda tanyakan, atau Anda hanya berdasar iman saja, itu betul, anggap aja betul lah, itu terserah Anda lah. Tapi kalau orang yang berakal sehat, tidak mungkin anak yang berumur 15 tahun, 16 tahun diperlakukan seperti bayi, digendong, ditaruh bahunya, ya, lalu dibuang di semak-semak, nangis sambil berbaring di bawah semak-semak, ibunya nangis. Anak yang umur 15 tahun nggak ngapa-ngapain, setelah itu digendong lagi. Ini cerita mustahil ya, cacat logika. Karena pertanyaan si kristologi Sugi kristologi itu
Ada juga mengenai ini, dibilangnya saya nggak takut menjawab ini. Ya, perhatikan di dalam Kejadian 21 mulai dari ayat 5 ya sampai 20 lah, kan dibilang bahwa si Hagar diusir sama si Abraham, ya kan? Setelah itu dinaikkanlah si Ismail di pangkuannya si Hagar. Kan demikian. Masa anak 15 tahun di pangku sudah besar katanya, terus dibuang lagi ke semak-semak. Kan itu dia bilang kan, Sugi, saya bicara Bibel loh ya, kamu jangan tersinggung, tidak ada urusan. Kita sudah membuktikan bahwa Ibrahim tidak sama dengan Abraham. Jadi Ismail yang di Al-Quran, Isa yang di Al-Quran tidak sama dengan Ismail dan Isa yang dalam Bibel ya. Ini jawabnya Sugi. Allah sudah mengatakan lakunya seperti keledai liar si Ismail ya, lahirlah dia. Tahu keledai liar kan? Keledai itu simbol kebodohan, dungu, ya kan? Maka anak ini dungu. Waktu itu kan Tuhan tidak menyertai dia pertama kan dibiarkannya pergi. Udah, anak ini anak yang dungu. Tak paham kan? Dia karena dia dungu, dia pemalas, keledai kan pemalas, simbol dungu, ya kan? Maka ibunya digendonglah dia, ya. Pernah lihat anak-anak dungu itu kan yang udah besar dia masih digendong mamanya itu ya. Nah, dan jangan kau pikirkan bahwa perempuan zaman dulu itu tidak kuat pertama, badannya tidak besar. Semua manusia itu ada keseimbangannya, maka dia menggendong, ya kan? Oke kan? Jadi itu jawabannya Sudia, tapi ini menurut Bibel ya. Karena di Bibel dikatakan bahwa lakunya seperti keledai liar. Dia bodoh, dia dungu, dia pemalas. Maka digendonglah sama mamanya. Sudah terjawab ya tantangan Sugi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke Anwar Lutfi. Oke. Nah, dari pasal ini 21 dan 22 tidak dibaca diam. Ya. Jadi si Ismail sudah besar dan dilanjutkan lagi ketika Abraham perjanjiannya di ayat 23 dan seterusnya ya. Maka di Kejadian 22 ayat 1 apa dikatakan? Setelah semuanya itu selesai, artinya si Ismail sudah menikah, oke, dia tidak pandai bahasa Indonesia Nurupin atau gimana ya. Maka si Ishak sudah dalam kondisi dewasa, besar lah ya. Buatlah si Ismail menikah umur 30, artinya si Ishak ini umurnya sekitar 15. Misalnya ini ya, Ismail nikah lah kita baca umur 30. Dan tadi dia diusir menurut si Anwar Lutfi umur 14, atau kalau saya bilang adalah umur 17 lah. Nah, diusir. Karena dari mana 17 ini? 15 ditambah disapi 2 tahunnya. Ini disapi. Udah, ini di usia umur Ismail. Nah, ditambah lah ya. Disapi tambah jadi inilah sekarang. Oke, 17 tahun. Maka 17 kurang 30 sama dengan ada rentang waktu 13 tahun ya. 13 tahun tambah 2 sama dengan 15 tahun. Ya kan? Kan ini nih, diusir 17 tahun, Ismail menikah 30 tahun. Maka ada rentang waktu sekitar 13 tahun. Nah, ditambah 2 tahun waktu disapi, jadi 15 tahun ya. Oke. Atau si Anwar Lutfi mau gila-gilaan, dibilangnya si Ismail menikah umur 18 tahun. Loh, dibuat di kitab suci itu ketika Tuhan menyertai dia diajari memanah, diajari ini, macam-macam diajari. Anak yang dungu tadi, anak yang idiot tadi, yang bodoh itu dan malas itu jadi rajin lah dia, jadi cerdas. Untuk merubah itu kan butuh waktu yang lama. Oke, sudahlah katakan dia menikah umur 25 tahun lah. 25 tahun berarti kurang 17, 8 tambah 2, 10 tahun lah umurnya di bawah. Apa anak 10 tahun tidak bisa menggendong sowan? Sowan itu kayu bakar itu ya. Bisa dia gendong itu geng. Dan berarti siapakah anak yang mau disembelih itu? Ya jelaslah si Ishak. Oke, sudah terjawab ya dari umur, dari ini, kira si Lutfi kita nggak pada berhitung. Sudah, berarti Ishak. Ini menurut Bibel ya, jangan ada yang tersinggung, ini Bibel. Tidak ada yang lain, karena di Bibel dibilang dia keledai liar. Kalau ada di kitab suci lain terserah, ada urusan saya.
Urusan saya karena disebutkan Bible ya Bible. Oke, sampai sini kalian mungkin lagi bertanya, loh, apa masa itu aja buktinya? Ya kan? Oh, jadi mau bukti apa lagi? Kan gitu kan? Oke, saya kasih satu lagi bukti, ya kan? Biar si Anwar Lutfi ini juga paham, dan bahwa Allah tidak berkenan kepada Ismail di dalam Bible, ya kan? Tidak berkenan. Sampai si Abraham memohonnya, Tuhan, izinkanlah dia hidup bersamaku, bla 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 bla. Tapi Tuhan katakan tidak. Ya, ada di video saya yang ketika saya ngajar di beberapa lingkungan, di beberapa orang jemaat ya, saya ungkapkan juga itu. Ya, nah, di situ percaya kalian, Tuhan tidak pernah mengatakan akulah Tuhan Ismail, akulah Tuhan Ishak, akulah Tuhan Yakub, akulah Tuhan Yusuf. Tak ada itu. Yang ada akulah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya kan? Tidak ada. Ingat, bahkan Esau pun tak disebut. Aku bukan Tuhan Esau, tak ada disebut itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin memperjelas. Tuhan tahu bahwa ayat-ayat ini akan dipelintir oleh orang-orang nabi-nabi palsu. Mereka tidak akan berani menuliskan hal ini. Merubah pun tak berani. Ini enggak berani ya. Perhatikanlah baik-baik. Kalian buka pun di mana kalian temukan kitab suci yang bicara tentang hal yang hampir sama dengan ini, pasti dikatakan begini. Akulah Tuhan. Ya, Abraham. Ya, baru Ishak, baru Yakub. Nah, kenapa tidak dibilang di sini Esau? Ada Esau sini loh. Tahu karena betapa pentingnya bagi Tuhan silsilah ini, agar di kemudian hari tidak ada yang mengaku-ngaku lagi, oh kami keturunan sini, Tuhannya Tuhan kami. Kan sudah disebutkan, saya tidak berkenan kata Tuhan. Titik. Tidak berkenan, kayak Edi Prayitno bilang, wah buktinya si Rudinya asal ngomong, buktinya si Ismail juga diberkati Tuhan. No, perkenanan di sini saya bilang bukan mengenai berkat. Kenapa saya bilang dia apa itu? Di video itu kan terdahulu dia ada situ ya, Tuhan mana yang benar ya, ada di dalam channel ini. Saya tidak bilang itu, dia diberkati juga, tetapi dia tidak diizinkan menyembah. Kan berkenan itu artinya apa? Bisa dia datang menyembah kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Tidak diperkenankan dia ke situ. Tapi Tuhan bilang tidak berkenan Tuhan sama itu ya. Oke. Dan itu tidak bisa ditawar. Nah, ini untuk Anwar Lutfi nih. Saya tidak menyangga, tidak mengapa ya Anwar, sama seperti ceramah saya di dalam channel saya ini yang sebelumnya, dan itu dikomentari Edi Prayitno. Saya bilang begini loh. Di dalam Al-Quran saya sudah mencari, kan saya mencari kebenaran. Saya belum temukan Allah berada di tengah-tengah keluarganya Ismail. Saya belum temukan tuh. Di tengah-tengah keluarga maksudnya Ismail, istrinya, anaknya. Maka dari itu si Edi Prayitno bilang gini, wah ini juga menipu ini, masa Allah nggak ada? Diambilnya lah dari Bible kan. Dibilangnya lah begini bogono, kan demikian. Ini buktinya Allah mengatakan Ismail yang begini. Bukan itu yang saya maksud Edi. Yang saya maksud seperti Abraham kepada Ishak, hadir Allah kepada keturunan si Ishak. Ya, si Yakub hadir Tuhan, disebutkan namanya Yakub. Si Ismail, siapa nama anaknya? Bantulah saya. Karena saya kadang kurang mengerti bahasa Arab, sehingga saya kadang tidak bisa menjangkau lah lewat mungkin ya. Tolong bantu saya ya. Siapa anak si Ismail menurut Al-Quran sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Ismail? Itu yang saya maksud Edi. Oke? Nah, sudah jelas semuanya, sudah saya sebutkan daripada Bible. Kenapa saya katakan anak yang dikorbankan itu si Ishak? Logikanya sudah masuk, semuanya sudah masuk ya. Saya adalah Rudi Yohanes, orang yang mencari kebenaran di dalam kitab suci agama lain dan mencari kesalahan di dalam Bible. Namun sampai saat ini saya belum temukan keduanya. Salam, Sang Dewa.